Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas saham-saham yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp untuk coba bantu analisakan saham-sahamnya. Jadi di sini teman-teman perhatikan kita sudah rekap ya, ada cukup banyak sebenarnya saham-sahamnya yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp untuk bantu analisakan sahamnya. Di sini kalau teman-teman perhatikan ada 19. Jadi sebenarnya ketika kita menganalisa saham terlalu banyak seperti ini pasti hasilnya pun juga nggak akan optimal teman-teman gitu. Jadi kita coba upayakan saham-saham yang akan kita bahas di video kali ini. Mungkin kita akan buat dua sesi ya, kita akan buat dua video. Jadi satu video kita akan buat 10 saham dan video berikutnya baru kita buat lapis keduanya dimulai dari 11 sampai 19 gitu. Jadi sebelum kita mulai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin membuka akun Mirai Aset Sekuritas atau ingin bergabung bersama kita, teman-teman boleh buka akun Mirai Aset Sekuritasnya. Nanti ketika teman-teman buka akun Mirai Aset Sekuritas bersama saya, teman-teman itu akan kita masukkan ke dalam grup WhatsApp, yang dimana grup WhatsApp ini bisa menjadi suatu tempat untuk kita saling berkomunikasi, bisa menjadi tempat kita saling sharing, bahkan bisa tempat menjadi kita untuk belajar teman-teman. Jadi pastikan kalau seandainya teman-teman ingin buka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas gitu. Oke. Nah, kita akan langsung saja. Di sini teman-teman perhatikan indeks kita di perdagangan hari ini ditutup melemah minus 0,36% di level harga 7.153. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di sini indeks kita sedang berada di area kritikal, teman-teman. Jadi dia sedang berada di area supply zone-nya. Nah, kalau seandainya beberapa waktu ke depan indeks kita mengalami koreksi, jadi itu bukan menjadi suatu hal yang menakutkan, namun itu bisa menjadi suatu hal yang wajar, teman-teman. Karena indeks kita juga sedang berada di area kritikalnya gitu. Nah, kita akan lihat beberapa hari ke depan harga indeks kita mau kemana. Apakah dia benar-benar mampu break di atas 7270 yang dimana itu menjadi suatu key level penting untuk indeks kita sendiri. Kalau seandainya dia benar-benar mampu break di atas 7270 ini, maka pola double bottomnya ini valid teman-teman, dan besar kemungkinan dia akan kejar area-area berikutnya gitu. Namun kalau seandainya pun dia akan coba penetrate ke bawah dulu, itu bisa menjadi suatu hal yang baik juga sebenarnya untuk kita. Yang dimana kalau seandainya dia coba penetrate ke bawah dulu baru dia akan breakout areanya ini, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk coba cari saham-saham apa aja yang benar-benar berada di area bottoming atau bahkan di area base price-nya sendiri gitu. Nah, sebenarnya saya punya forecasting awal bulan indeks kita akan mencoba mengalami koreksi yang dimana itu dipengaruhi oleh kenaikan bahan bakar minyak. Jadi sebenarnya saya ingin kasih insight ya kepada teman-teman bahwasanya kita bukan membahas isu kenaikan bensin, enggak seperti itu insight-nya teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus punya view-nya itu jauh lebih lebar ya atau lebih luas. Jadi teman-teman harus mengetahui BBM itu merupakan barometer pergerakan ekonomi kita. Kalau seandainya BBM itu naik, contoh kita katakan Pertalite dari 7.000 ke 10.000, naiknya itu kurang lebih 40%, ada 3.000 rupiah. Nah, itu berdampak terhadap laju inflasi kita nanti ke depannya, dan itu sangat buruk nanti untuk pergerakan indeks kita ke depannya. Kenapa? Tentu ketika inflasi kita meningkat, BI itu mau nggak mau mencoba menaikkan suku bunga atau melakukan kebijakan yang besar kemungkinan akan merugikan market, teman-teman. Kenapa? Karena dia ingin merecovery ekonomi kita gitu. Nah, besar kemungkinan misalnya kita katakan suku bunga dinaikkan. Nah, dampaknya apa? Tentu foreign akan outflow. Foreign itu akan outflow dan mereka akan pilih obligasi. Dan itu berdampak buruk untuk structure market kita gitu. Jadi kita punya forecastingnya itu seperti itu, teman-teman. Teman-teman harus bisa baca makronya dulu. Ketika teman-teman bisa baca makronya, baru teman-teman lihat price actionnya seperti apa gitu. Jadi teman-teman harus clusternya seperti itu. Teman-teman tuh harus bisa menganalisanya tuh dari top ke down, baru teman-teman lihat misalnya topnya tuh makronya seperti apa, dan teman-teman clusterkan dengan structure market kita tuh seperti apa. Nah, sekarang masalahnya pergerakan indeks kita ini sedang terbatas ya, teman-teman perhatikan di sini, dia sedang terbatas. Jadi dia belum mampu break area 7270. Kita lihat beberapa hari ke depan dia mau kemana gitu. Kalau seandainya dia benar-benar koreksi, ya kita tinggal lihat saham-saham yang berada di area bottoming. Tapi kalau seandainya dia breakout di atas 7270, ya teman-teman tuh bisa lebih agresif tradingnya. Teman-teman tuh bisa lebih agresif tradingnya. Karena apa? Karena buyer itu atau demand itu sudah tidak memperdulikan
harga ya. Demand itu sudah tidak memperdulikan harga, dan tandanya demand itu udah ngotot di market teman-teman. Jadi teman-teman harus ngerti psikologinya seperti itu gitu. Nah, untuk indeks sendiri kita coba lihat ya, kita secara pribadi ingin sarankan kita coba lebih konservatif dalam minggu pertama di bulan September ini, karena indeks kita juga masih belum tahu mau kemana. Teman-teman perhatikan dia sudah beberapa hari tidak membuat swing high-nya. Jadi kita lihat apakah dia akan mencoba koreksi atau benar-benar mampu break area 72-70. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry ke market, pastikan teman-teman gunakan dana yang benar-benar teman-teman sudah ukur, dan juga uh, lebih konservatif aja teman-teman, lebih konservatif aja dengan kondisi market kita yang sekarang gitu. Oke. Nah, itu untuk indeks kita. Di sini kita akan coba langsung aja teman-teman. Jadi kita akan langsung bahas saham pertama yang kita bahas di video kali ini, ada saham ESA. Kita lihat saham ESA. Nah, kalau saham ESA sendiri teman-teman perhatikan di sini secara tren ya. Di sini kita lihat correctionnya telah selesai. Dia telah selesai correction, teman-teman perhatikan. Dia di sini secara major trendnya dia up, di sini dia mempunyai correction yang cukup lebar. Nah, di sini dia sudah break, teman-teman. Dia sudah break, namun dia sudah mulai impulsif ke atas ya, teman-teman perhatikan di sini sudah mulai impulsif ke atas. Namun kalau teman-teman perhatikan secara structure, kenaikannya ini kurang menarik sebenarnya. Kalau kita lihat secara structure kenaikannya di sini, teman-teman perhatikan di sini, dia seperti membuat pola rising wedge ya. Dia seperti membuat pola rising wedge. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham ESA ini sendiri, saya lebih lihat prepare-nya itu tunggu dia mampu bermain di atas 1200. Sebentar, kita adjustment dulu. 1230. Kenapa saya katakan tunggu dia bermain di atas 1230? Ketika dia benar-benar break di atas 1230, rising wedge-nya ini pecah, teman-teman. Rising wedge-nya ini pecah. Kalau seandainya dia pecah, ya teman-teman bisa buy on breakout untuk saham ESA ini sendiri. Namun dengan kondisi yang sekarang, saya lebih prepare katakan kepada teman-teman tuh wait and see aja, karena sangat rentan untuk koreksi gitu. Jadi lebih baik kita menunggu apakah dia benar-benar pecah ke atas atau dia koreksi. Nah, kalau seandainya teman-teman perhatikan, ini area yang menarik untuk teman-teman pertimbangkan kalau seandainya dia koreksi. Area 900 adalah area yang menarik untuk teman-teman entry jika teman-teman ingin buy on weakness saham ESA ini sendiri. Jadi area entry yang menarik ketika dia rising wedge-nya pecah ke bawah, ya teman-teman tunggu di area 850 sampai 900. Tapi kalau seandainya dia break ke atas, perhatikan area 1230 gitu. Oke. Itu untuk ESA. Selanjutnya ada saham Meta. Untuk Meta sendiri, teman-teman perhatikan ini saham lapis 3 yang dimana volatilitasnya cukup tinggi atau cukup kencang. Jadi pastikan ketika teman-teman coba entry atau trading di saham yang seperti ini, teman-teman harus mengerti risikonya dan teman-teman ukur risikonya terlebih dahulu gitu. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan dia break high, di sini teman-teman perhatikan dengan candle yang impulsif, dan di perdagangan hari ini dia ditutup plus 12,42% gitu. Sebenarnya di sini cukup menarik, areanya di sini areanya bagus teman-teman. Tapi kalau kita harapkan besok dia turun sampai ke sini, kecil kemungkinannya gitu. Kecil kemungkinannya dia akan coba turun ke area ini. Kita lihat ada berapa persen kemungkinan dia turun. Ada sekitar 8%. Jadi kecil kemungkinan dia akan coba turun ke sini. Nah, dengan kondisi yang impulsif seperti ini, kalau seandainya teman-teman ingin coba lebih agresif ya, teman-teman bisa coba turunkan time frame-nya dan perhatikan candlestick yang seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan nih, kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulatif atau spekulasi di sini, ya entry stop loss cukup di bawah 175. Kita lihat berapa persen nih. Ada sekitar hampir 4%. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi, perhatikan aja stop lossnya di bawah 175. Tapi kalau seandainya teman-teman yang tipenya gak agresif ya, lebih baik coba hindari saham-saham yang seperti ini gitu. Kalau seandainya teman-teman sudah ukur risikonya, sudah berani lebih agresif ya, bisa aja entry besok manfaatkan gejolak harga, stop loss cukup di bawah 175 gitu. Jadi jadikan candlestick yang ini penopang teman-teman untuk menggerakkan harganya ke atas gitu. Atau ini demand yang untuk menjadi suatu pedoman teman-teman.
Jadi stop loss cukup di bawah 175 gitu. Oke, itu untuk Meta. Selanjutnya saham Saratoga, kita lihat. Untuk Saratoga sendiri, teman-teman perhatikan, kita coba lihat dari daily chartnya. Di sini dia kalau kita perhatikan ya. Nah, di sini dia kalau kita codingkan, sebentar. Kalau kita buat codingnya ini high, ini higher low, higher high, higher low, dan besar akan membuat higher high, teman-teman. Tapi kalau kita perhatikan di sini candlesticknya nggak membentuk body yang impulsif ya, teman-teman perhatikan. Dia tidak membuat suatu candle body buyer yang impulsif. Jadi teman-teman perhatikan aja kalau seandainya teman-teman sudah punya barangnya, lihat swingnya itu di level 2510 ini, atau kita adjust deh, kita lihat tuh. Nah, 2500. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin follow the trendnya, selagi harganya berada di atas 2500, teman-teman masih bisa hold sahamnya gitu. Teman-teman masih bisa hold sahamnya kalau seandainya ada barang di area bawah. Nah, sebenarnya yang jadi PR ya, sebenarnya yang menjadi PR itu candlestick yang ini, teman-teman. Sellernya yang ini. Ini yang menjadi problem kita. Kita lihat aja, kalau seandainya dia mampu break di atas 2690, itu bisa menjadi suatu hal yang menarik untuk pergerakan Saratoga ini ke depannya. Karena kita lihat nih sellernya, apakah dia besok di break lagi ke bawah atau tidak gitu. Kalau seandainya dia berarti break ke atas 2690, tandanya seller yang membuang barang di area sini sudah tidak punya barang. Antara dia tidak punya barang atau dia ikut tren Saratoga ini gitu. Jadi kita perhatikan aja besok kalau seandainya dia break di atas 2690, besar kemungkinan dia akan kejar area-area berikutnya gitu. Secara overall saham ini masih cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Tapi kalau seandainya harganya break di atas di bawah 2500, ya lebih baik exit dulu di saham Saratoga ini gitu. Oke. Selanjutnya ada saham Medco. Untuk Medco sebenarnya saham ini masih sangat menarik untuk teman-teman perhatikan. Dia di sini runningnya sangat impulsif, teman-teman perhatikan di sini dia sangat impulsif. Tadi saya sudah coba kasih kirim referensi apabila saham ini benar-benar mampu break di atas 900, saham ini menarik gitu. Kenapa? Ketika dia benar-benar break di atas 900, tandanya swing low-nya ini jadi, teman-teman. Tandanya swing low-nya ini jadi, dan stop loss-nya sendiri cukup di bawah swing-nya ini aja gitu. Kita punya forecast-nya tuh seperti itu. Kita akan coba follow the trend-nya. Namun di perdagangan hari ini dia belum mampu break di atas 900, teman-teman perhatikan, dia belum mampu break di atas 900. Nah, kalau kita ubah time frame ke chart H4, di sini teman-teman perhatikan swingnya sudah jadi, teman-teman. Sebenarnya di sini swingnya udah jadi, tapi sebenarnya dia ketika benar-benar break di atas 900 itu jauh lebih impulsif secara tekanan demand-nya gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi buy di saham Medco ini, sebenarnya teman-teman masih bisa lakukan. Sebenarnya teman-teman tuh masih bisa lakukan, dan untuk stop loss-nya sendiri masih di bawah 840 ini gitu. Jadi teman-teman masih bisa coba follow the trend saham Medco ini. Yang penting ingat stop loss-nya sendiri cukup di bawah 840 gitu. Karena kita coba ikut follow the trend-nya ya. Karena Medco ini ketika harga sudah jalan, kemungkinan besar harganya akan cukup signifikan naiknya gitu. Karena secara fundamental saham ini secara valuasi masih murah gitu, masih murah. Oke, jadi kalau seandainya teman-teman sudah punya barangnya, mau entry, mau coba follow the trend saham Medco nih, teman-teman perhatikan area stop loss-nya cukup di bawah 840 gitu, oke? Selanjutnya saham Harum, teman-teman. Nah, saham Harum sendiri, teman-teman perhatikan di sini kita pertama itu sudah punya forecast ya, bahwasanya ini adalah low-nya. Kalau kita tarik dari low ke high-nya seperti ini, sebentar ya. Nah, kita temukan bahwasanya dia telah benar-benar koreksi masuk ke area 618 atau area demand zone kita juga. Teman-teman perhatikan di sini. Dan kalau seandainya ini adalah AB sama dengan CD, besar kemungkinan dia akan laju jalannya ya, kita perhatikan. Besar kemungkinan dia akan laju jalan 1:1-nya, teman-teman. Nah, besar kemungkinan dia akan kejar area 2300. Itu AB sama dengan CD. Nah, sekarang kita coba follow the trend-nya. Kita coba cerita follow the trend-nya. Nah, teman-teman perhatikan di sini, kita hapus lagi gambarnya, kita coba forecast ke depan lagi. Kita coba tarik channel trendline seperti ini.
Kita coba tarik channel trendline-nya seperti ini. Dia break secara channel trendline, teman-teman perhatikan. Nah, dia break. Kalau kita tarik kembali Fibo dari sini, dari low ke high, sebentar ya. Nah, kita coba tarik seperti ini. Nah, ini area yang bagus untuk teman-teman perhatikan apabila teman-teman ingin coba entry di saham Harum ini, teman-teman. Jadi, area yang bagus itu teman-teman perhatikan ada di area ini. Area 1660 sampai 1625. Kita lihat dulu. Nah, kita adjust dulu teman-teman sebentar. Nah, area 1665 sampai 1625 ini area yang bagus untuk teman-teman coba entry di saham Harum ini sendiri. Kita coba lihat stop lossnya di bawah swingnya ada berapa persen. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin buat toleransi stop lossnya itu di bawah 1575 gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Harum ini, perhatikan dia koreksi masuk area ini baru teman-teman bisa entry. Area TP terdekat setidaknya dia kejar high sebelumnya, yaitu di level harga 1945 ini, 1950 ini, teman-teman gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba ikuti trennya, perhatikan area entry-nya gitu. Oke. Itu untuk Harum. Selanjutnya saham Games, kita lihat. Kita coba singkat-singkat aja ya, takutnya kita nggak bisa analisa sahamnya seoptimal mungkin gitu. Nah, untuk Games sendiri sebenarnya saham ini teman-teman perhatikan dia sempat break area konsolidasinya di sini. Dia break ke bawah namun dia di-up-kan ke atas, dan di sini teman-teman bisa simpulkan ini menjadi suatu fake out ya, fake out atau false break-nya. Teman-teman perhatikan ini menjadi suatu fake out-nya. Besar kemungkinan harga Games ini akan kejar area-area resistennya. Jadi teman-teman perhatikan aja kalau seandainya punya barangnya. Nah, ini adalah area-area resistennya yang kemungkinan besar Games akan tuju gitu. Nah, jadi untuk Games sendiri kalau seandainya teman-teman ingin punya barangnya, sebenarnya harga sudah running ya, jadi wait and see aja kalau seandainya yang belum punya barang. Tapi kalau seandainya yang udah punya barang, bisa teman-teman follow the trendnya. Setidaknya areanya itu ada di 7275, ada di 7900 gitu. Itu adalah area-area resistennya. Dia ada range berapa persen lagi nih. Sebentar ya, kita lihat dulu. Dia ada range sekitar 4-5% lagi untuk running ke atas gitu. Oke, itu untuk Games ya. Selanjutnya saham Pegas, kita lihat saham Pegas. Nah, untuk Pegas sendiri teman-teman perhatikan di sini dia secara major trendnya dia bullish, teman-teman perhatikan, namun di dalam bullishnya itu dia punya anak-anak trennya atau riak-riak trennya nih. Jadi kita lihat aja di dalam riak-riaknya untuk kita coba perhatikan di mana area yang bisa teman-teman entry gitu. Nah, kita coba lihat kalau teman-teman tarik channel trendline seperti ini, teman-teman perhatikan dari sini seperti ini. Nah, dia sudah mulai melakukan adjustment ya. Dia kenapa kita lakukan adjustment? Karena dia sudah mulai landing ke atas, teman-teman. Karena sudut kenaikannya itu sudah mulai lebih tajam. Jadi kita sebagai technical analysis kita perlu melakukan namanya adjustment. Teman-teman perhatikan kita langsung adjustment seperti ini, dan kita lihat di sini dia mulai koreksi. Dia break area resistant ini. Teman-teman perhatikan dia break area resistant ini, namun dia coba kembali ke bawah. Nah, sebenarnya di sini kalau kita coba baca the trend ya, kita coba baca structure market, ini bukan menjadi suatu false break teman-teman, karena kita coba baca trennya nih, kita coba baca trennya yang dimana dia selalu break ke atas. Kita jadi harus tahu secara major trennya. Sorry sebentar. Jadi secara tren dia majornya bullish. Maaf teman-teman, saya lagi kurang sehat juga. Jadi di sini dia secara major trennya dia bullish. Nah, sekarang kita coba cari area titik entry yang menarik untuk kita kembali koleksi saham Pegas ini. Karena saham Pegas ini laporan keuangannya memang juga belum keluar ya untuk kuartal 2, dan secara valuasi saham ini masih menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Nah, kita mempunyai proyeksi atau forecasting bahwasanya ketika laporan keuangannya rilis dan benar-benar bagus,
kemungkinan besar saham ini akan rally cukup signifikan gitu, karena saham-saham yang bergerak di bidang energi masih layak untuk teman-teman perhatikan untuk koleksi saham-sahamnya. Nah, kita coba ambil dari swing terdekat. Teman-teman perhatikan di sini. Nah, di sini teman-teman dapat perhatikan area base entry untuk saham Pegas ada di area ini. Ini adalah area demand yang bisa teman-teman perhatikan untuk base price entry di saham Pegas ini. Nah, area entry-nya ada di 1665 sampai 1735. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Pegas ini, perhatikan area entry kita ada di 1730 sampai 1665. Secara structure saham ini masih menarik gitu. Sekarang kita tinggal lihat untuk area entry kita. Kalau seandainya dia nggak sampai ke area ini, tidak apa-apa. Kita tinggal coba adjustment kembali atau reanalis lagi untuk pertimbangkan entry di saham Pegas ini gitu. Untuk sementara area entry kita tuh ada di 1665 sampai 1730. Oke, itu untuk Pegas. Selanjutnya kita lihat saham Friend. Untuk Friend sendiri di sini saya sudah kotaki sahamnya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, lebih baik tunggu dia masuk 94 buy on weakness atau dia break di atas 1000 buy on breakout gitu. Oke. Jadi untuk Friend sebenarnya dengan kondisi sekarang lebih baik jangan entry dulu. Mending buy on weakness di bawah 97, setidaknya 94 sampai 92, stop loss cukup di bawah 92, atau buy on breakout apabila dia benar-benar breakout di atas 100 gitu. Oke, itu untuk Friend. Selanjutnya MPMX kita lihat. Nah, MPMX ini kalau kita perhatikan dari pembagian dividen dia dibanting sangat kuat, dia sangat signifikan, dan di sini dia sudah mulai landing ke atas, yang dimana kalau teman-teman perhatikan dia sudah membuat pola double bottomnya nih, ini bottom 1, bottom 2, dan dia sudah mulai up ke atas nih. Nah, di sini kalau kita perhatikan sebenarnya ini menjadi area resisten kuat tuh di 975. Kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham MPMX ini, lebih baik tunggu dulu dia masuk area-area ini, teman-teman. Tunggu dia masuk area ini dan stop lossnya sendiri cukup di bawah 975 gitu. Secara overall MPMX ini masih menarik untuk teman-teman perhatikan, namun saham ini cukup cukup slow gitu. Saham ini cukup slow. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, perhatikan areanya ada di 1000 sampai 975. Itu area entry. Untuk stop loss teman-teman ada area toleransi itu di bawah 955. Sebentar ya, kita buat seperti ini. Ini area toleransi stop loss kita di bawah 955. Jadi kalau harganya break di bawah 955, misalnya 950, ya udah cut loss dulu saham MPMX ini gitu. Oke. Ini kita tandain dulu untuk area stop lossnya. Area entry-nya di 1000 sampai 975. Selanjutnya kita lihat saham Goto. Nah, saham Goto ini dia kebanting karena juga berketepatan dengan kebijakan mereka ya, yang menaikkan tarif mereka. Teman-teman perhatikan dia langsung dibanting. Sebenarnya secara forecast kita sudah punya forecast dia akan masuk ke area demand, dan benar aja dia masuk. Tapi di perdagangan beberapa waktu dia telah dibanting, teman-teman. Jadi itu sebenarnya cukup buruk untuk structure market saham Goto ini sendiri gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di saham Goto ini ya, teman-teman ingin entry, lebih baik buy on weakness aja saham ini. Jadi spekulasinya lebih baik kita langsung buy on weakness di saham Goto ini sendiri gitu. Untuk buy on weakness-nya itu ada di area ini. Kita tandakannya seperti ini. 274 sampai 286. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Goto ini, lihat aja besok kalau seandainya dia nge-spike ke bawah, teman-teman masih bisa pertimbangkan buy on weakness saham ini. Untuk stop lossnya sendiri cukup di bawah 274. Itu untuk saham Goto. Oke teman-teman, itu untuk Goto. Kita lihat ini aja 10 saham yang kita bahas di video kali ini. Kita coba lanjut di video kedua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.